Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan video pembelajaran tentang badan usaha, badan hukum, dan non-badan hukum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmadin Haris. Nama saya Satria Ananda Saputra. Saya Marah Halim Rahab. Saya Salma Marwa. Di sini saya akan menjelaskan tentang persekutuan perdata. Apa sih persekutuan perdata itu? Nah, persekutuan perdata itu adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk menggabungkan kontribusi berupa uang, barang, atau tenaga dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Nah, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1618. Persekutuan ini termasuk dalam kategori badan usaha non-badan hukum, sehingga tidak memiliki kepribadian hukum yang terpisah daripada sekutunya. Dan segala hak serta kewajiban yang timbul menjadi tanggung jawab para sekutu secara pribadi. Nah, adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih. Nah, yang kedua, adanya kontribusi dari masing-masing sekutu. Yang ketiga, bertujuan untuk memperoleh keuntungan bersama. Nomor 4, tidak memiliki kepribadian hukum. Yang kelima, tanggung jawab sekutu bersifat pribadi terhadap kewajiban persekutuan. Nah, dalam persekutuan ini pasti tentunya ada kelebihan dan kekurangan. Saya jelaskan kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama adalah proses pendirian relatif mudah dan tidak memerlukan formalitas yang kompleks. Yang kedua, fleksibel dalam pengaturan hubungan antar sekutu berdasarkan perjanjian. Nah, yang ketiga, cocok untuk usaha kecil atau kerjasama berbasis kepercayaan. Nah, kalau kekurangannya, itu ya tidak memiliki status badan hukum sehingga tidak ada pemisahan harta kekayaan. Lalu, tanggung jawab sekutu bersifat pribadi dan tidak terbatas. Nah, yang terakhir, rentan terhadap konflik internal jika perjanjian ini tidak diatur secara jelas. Lalu ya itu pembahasan saya tentang kelebihan dan kekurangan. Saya akan langsung masuk ke kesimpulan. Nah, inti dari kesimpulannya adalah persekutuan perdata itu merupakan bentuk kerjasama usaha yang sederhana dan fleksibel sebenarnya. Namun memiliki resiko yang tinggi karena tidak adanya pemisahan tanggung jawab antara persekutuan dan tanggung jawab antara persekutuan dan para sekutunya. Nah, oleh karena itu, meskipun mudah didirikan, diperlukan kejelasan perjanjian untuk meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari. Nah, berikut penjelasan saya tentang persekutuan perdata. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Halim. Selanjutnya materi CV. Berdasarkan pasal 19 sampai dengan pasal 35 KUHD, bahwasanya CV merupakan persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana terdiri atas sekutu aktif dan sekutu pasif, untuk menjalankan usaha dengan nama bersama. Kemudian karakteristik dari CV itu sendiri. Yang pertama, dari jenis sekutu. Terdapat sekutu aktif yang menjalankan perusahaan dengan tanggung jawab tidak terbatas, dan sekutu pasif hanya menanamkan modal tanpa terlibat dalam pengelolaan. Kemudian yang kedua, dari segi permodalan. Modal diperoleh dari gabungan setoran para sekutu sehingga relatif besar dan memudahkan akses kredit. Kemudian yang terakhir adalah dari segi tanggung jawab. Sekutu aktif bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh perikatan perusahaan. Sedangkan sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan. Kemudian yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan CV adalah dapat memanajemen lebih profesional, kemudahan untuk memperoleh modal, serta pembagian risiko usaha. Kemudian dari segi kekurangan, CV memiliki kekurangan di mana tanggung jawab sekutu aktif tidak terbatas, berpotensi konflik antar sekutu dan kesulitan dalam penarikan modal. Selanjutnya materi firma. Berdasarkan pasal 16 sampai dengan pasal 18 KUHD, firma merupakan sebuah persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha di bawah satu nama bersama. Selain itu, CV memiliki ciri tersendiri, di mana yang pertama adalah dari segi status anggota.
Seluruh anggota merupakan sekutu aktif yang wajib turut serta dalam mengelola perusahaan. Yang kedua, dari segi tanggung jawab. Bersifat tanggung renteng, seluruh anggota bertanggung jawab secara pribadi dan penuh atas utang perusahaan. Kemudian ciri yang ketiga adalah dari segi keanggotaan. Bersifat melekat seumur hidup, di mana keluarnya salah satu anggota mengakibatkan pembubaran firma. Kemudian ciri yang terakhir adalah dari segi pendirian. Tidak diwajibkan menggunakan akta notaris, tetapi disarankan untuk kepastian hukum. Firma memiliki kelebihan, di mana kelebihan firma adalah dari segi prosedur pendirian sederhana, permodalan relatif besar, pengambilan keputusan secara kolektif, dan pengelolaan efektif. Kemudian dari segi kekurangannya adalah dari segi tanggung jawab pribadi tidak terbatas, tidak ada pemisahan harta kekayaan, serta kelangsungan usaha tidak terjamin. Kemudian yang terakhir adalah dari segi perbedaan CV dan firma. CV mengakomodasi adanya sekutu pasif dengan tanggung jawab terbatas. Kemudian firma mengharuskan seluruh anggota aktif dengan tanggung jawab penuh dan bersifat tanggung renteng. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang usaha dagang atau UD. Usaha dagang adalah bentuk usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang dengan tujuan memperoleh keuntungan. Usaha ini bukan merupakan badan hukum, sehingga tidak ada pemisahan antara harta usaha dengan harta pemiliknya. Selanjutnya, ciri-ciri usaha dagang yaitu dimiliki oleh satu orang sebagai pemilik usaha. Yang kedua, bukan termasuk badan hukum. Yang ketiga, modal berasal dari pemilik itu sendiri. Yang keempat, tanggung jawab pemilik tidak terbatas, artinya pemilik menanggung seluruh risiko usaha hingga harta pribadinya. Kemudian kelebihan usaha dagang antara lain yaitu proses pendirian usaha relatif mudah dan sederhana. Kedua, pengelolaan usaha lebih fleksibel karena keputusan diambil langsung oleh pemiliknya. Yang ketiga, biaya pendirian dan operasional relatif kecil. Namun usaha dagang juga memiliki kekurangan yaitu yang pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas sehingga risiko usaha cukup besar. Yang kedua, modal usaha terbatas karena hanya berasal dari pemiliknya. Dan yang terakhir yaitu kelangsungan usaha sangat bergantung pada pemilik usaha. Selanjutnya yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan modalnya terbagi dalam saham. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang memperkenalkan PT Perorangan untuk usaha mikro dan kecil. Adapun ciri-ciri perseroan terbatas yaitu yang pertama, berbadan hukum sehingga memiliki kepribadian hukum itu sendiri. Yang kedua, modal perusahaan terbagi dalam saham. Yang ketiga, tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetorkan. Yang keempat, memiliki organ perusahaan yaitu rapat umum pemegang saham atau RUPS, direksi, dan dewan komisaris. Selanjutnya, kelebihan perseroan terbatas yaitu tanggung jawab pemegang saham terbatas sehingga resiko pribadi lebih kecil. Lebih mudah memperoleh modal karena dapat menghimpun dana dari pemegang saham. Yang ketiga, kepercayaan masyarakat dan investor lebih tinggi. Yang keempat, kelangsungan usaha lebih stabil dan terjamin. Namun demikian, perseroan terbatas juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, proses pendirian lebih rumit dibandingkan usaha perseorangan. Yang kedua, biaya pendirian dan administrasi lebih besar. Yang ketiga, pengelolaan perusahaan harus mengikuti aturan dan struktur organisasi yang jelas. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan koperasi dan yayasan. Yang pertama, koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya. Tujuannya untuk koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya melalui kegiatan ekonomi. Keuntungannya dalam koperasi disebut sisa hasil guna usaha atau SHU yang dibagikan kepada anggotanya sesuai dengan kontribusinya. Koperasi juga memiliki anggota yang jelas dan bersifat demokratis, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Di sini pun ada ciri-ciri koperasi. Yang pertama, dimiliki oleh anggota, bukan pemodal tunggal. Keuntungan disebut sisa hasil usaha dan dibagikan sesuai kontribusi anggota. Yang ketiga, bersifat demokratis, satu anggota, satu suara. Yang keempat, tujuannya bukan mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi kesejahteraan anggota. Baik, selanjutnya yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang didirikan untuk tujuan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Yayasan tidak bertujuan mencari keuntungan sehingga tidak membagikan hasil keuntungan kepada siapapun.
Yayasan juga tidak memiliki anggota seperti koperasi, melainkan dikelola oleh pengurus. Selanjutnya, terdapat beberapa persamaan antara koperasi dan yayasan. Keduanya sama-sama merupakan badan hukum yang diakui oleh negara. Selain itu, keduanya memiliki struktur organisasi dan bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, terdapat juga beberapa perbedaan utama, diantaranya koperasi berfokus pada kegiatan ekonomi dan keuntungan dibagikan kepada anggota, sedangkan yayasan berfokus pada kegiatan sosial dan tidak membagikan keuntungan. Berikut video pembelajaran tentang badan usaha, badan hukum, dan non-badan hukum. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.